Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN di hari Selasa. Kali ini kita memasuki pembelajaran ketiga di bab ini, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sebelum mengetahui pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita harus tahu faktor penyebab terjadinya hal tersebut. Yang pertama, adanya sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Sikap egois ini timbul ketika seseorang merasa dirinya adalah tujuan utama. Tidak ada orang lain dalam hidupnya yang berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, bahkan keluarga terdekat atau orang-orang yang dia sayangi. Sikap ini akan menimbulkan orang lain itu ingin melanggar hak-hak sesamanya. Jadi orang yang punya sikap egois cenderung ingin mementingkan diri dan melanggar hak-hak orang lain. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah itu ketika seseorang individu itu sudah merasa dirinya bagian dari negara dan rela mengorbankan apapun untuk negaranya, untuk bangsa dan negaranya. Namun saat ini banyak sekali hal-hal yang di luar kesadaran berbangsa. Contoh banyaknya tawuran, banyaknya perselisihan antar masyarakat, beda RT, beda desa, adanya sengketa lahan, dan hal-hal lain yang meresahkan bangsa dan negara. Terus yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai pengaruh dan peran penting di dalam masyarakat, dan malah dia menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Yang keempat, adanya sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran berarti sikap tidak menghargai dan menghormati orang lain, baik dari perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan sebagainya. Dan malah cenderung akan mendiskriminasikan seseorang, dibeda-bedakan, dikucilkan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara itu adalah sikap yang tidak memperoleh hak atau warga hak dan tidak menikmati hak itu dari warga negara, sama warga negara atau dari negaranya. Contoh pelanggaran hak. Contoh pelanggaran hak itu bisa terjadi di gambar, yaitu bentuk pelanggarannya adalah putus sekolah karena ikut memulung atau karena kebutuhan ekonomi. Sungguh ironis gambarnya ya. Terus haknya apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terus apa akibatnya? Anak menjadi putus sekolah, masa depannya tidak terjamin, masa depannya suram, tidak jelas. Apa yang bisa dia lakukan di masa depan nanti dengan dia putus sekolah. Terus yang kedua adalah gambar orang sedang disiksa atau ditinju, namun dengan animasi ya, disensor. Bentuk pelanggarannya apa? Kriminalitas, yaitu penganiayaan. Hak apa yang dilanggar? Hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, tentram. Akibatnya apa? Masyarakat dirugikan, tidak nyaman lagi hidup. Karena ada orang biang keladi, biang kerok, selalu nyiksa orang, nyiksa keluarga, sembarangan menyelesaikan segala sesuatu hanya dengan otot. Selanjutnya ada gambar, ya, itu adalah gambar kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat. Bentuk pelanggarannya, beredarnya kosmetik ilegal. Haknya, hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kesehatan dari sebuah produk. Akibatnya apa? Masyarakat dirugikan, kesehatan mereka terganggu, dan para produsen kosmetik yang legal malah makin menambah persaingan dari produk-produk atau dari produsen-produsen yang tidak sadar akan pentingnya kesehatan. Terus yang terakhir itu adalah 2 orang yang sedang mengantri di puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlambat, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Haknya apa? Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara. Akibatnya apa?
Masyarakat dirugikan karena dia bisa lebih parah penyakitnya, malah bisa ada yang kehilangan nyawa karena lalai, tidak disiplin, tidak sungguh-sungguh melayani masyarakat. Nah, selanjutnya ada pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Pengingkaran kewajiban berarti warga negara tidak menjalankan kewajibannya apa yang harus dilakukan, tapi tidak dilakukan. Contohnya, gambar pertama tidak membayar atau enggan membayar pajak. Itu adalah bentuk pelanggarannya. Kewajibannya apa yang dilanggar? Kewajiban untuk membayar pajak, mematuhi aturan untuk bayar pajak. Akibatnya apa? Sanksi bagi yang tidak bayar pajak, denda, dan pembangunan menjadi terhambat. Gambar kedua, itu adalah pemotor yang tidak mematuhi rambu lalu lintas. Hak apa? Kewajiban apa yang dilanggar? Kewajiban apa yang diingkari? Kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas. Akibatnya apa yang akan terjadi? Sanksi tilang bagi penggunanya. Yang kedua, akan terjadinya kecelakaan. Semakin banyak orang yang melanggar, angka kecelakaan akan semakin tinggi. Yang terakhir, itu adalah gambar orang sedang buang sampah sembarangan. Kewajiban apa yang diingkari di situ? Kewajiban untuk menjaga, memelihara kenyamanan lingkungan. Yang terakhir, akibatnya apa? Akibat yang terjadi jika kewajiban membuang sampah itu dilanggar, jelas sanksi bagi orang yang melakukannya, apalagi terlihat oleh petugas kebersihan atau petugas tempat. Terus akibat lainnya apa? Lingkungan menjadi bau, tidak sedap, bahkan lama-kelamaan bisa mampet karena adanya sampah. Akhirnya apa? Banjir. Siapa yang dirugikan? Tetap kita juga sebagai warga negara. Maka dari itu, kita harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sebagai warga negara, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sekian. Nah, di sini ada tugas yang harus anak-anak ibu kerjakan. Individu ya. Tugasnya ada dijelaskan di sini. Tugasnya itu kalian cari satu bentuk kasus pelanggaran hak dan satu bentuk kasus pengingkaran kewajiban. Apa judul beritanya? Tulis analisisnya dan solusinya seperti apa. Nah, di situ ada petunjuknya satu orang satu. Maksudnya ini tugas individu harus dikerjakan sendiri. Nah, setelah selesai, saya diketik atau dicatat. Silahkan kirim di Google Classroom di komentar private. Sekian pembelajaran kali ini dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.